Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta. Sebab lukanya tidak dapat sembuh, sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Di Gad janganlah sampaikan berita, janganlah sekali-kali menangis, baiklah gulingkan dirimu dalam debu di Bet Leafra. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu, tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet Hazel menghalangi engkau untuk tetap berdiri. Dengan bimbang penduduk Marot berharap akan kebaikan, sebab malapetaka turun daripada Tuhan sampai ke pintu gerbang Yerusalem. Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakis. Inilah permulaan dosa bagi putri Sion, sebab pada mula terdapat pelanggaran Israel. Sebab itu baiklah diberi hadiah perpisahan kepada Moreshet Gad. Rumah-rumah Aksib akan menjadi tipu daya bagi raja-raja Israel. Penakluk masih akan kudatangkan kepadamu, hai penduduk Maresya. Kemuliaan Israel akan sampai di Adulam. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu, karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai, sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan. Godly Family yang terkasih, dosa itu menular dan menjalar seperti penyakit mematikan yang menggerogoti tubuh hingga dapat membunuh siapa saja. Jika penyakit fisik hanya merusak tubuh, maka dosa dapat merusak seluruh segi kehidupan manusia. Nabi Mika mengungkapkan perasaan duka citanya dengan suara ratapan keras yang ia samakan dengan suara lolongan serigala dan raungan burung unta. Oleh karena nasib yang akan dialami Yehuda dan Yerusalem, ia melihat dosa telah menjalar kemana-mana di tengah-tengah bangsanya, menjalar dari Samaria ke Yerusalem. Ketidakadilan, korupsi, dan penyembahan berhala sudah sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan, hingga manusia hampir tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Akibatnya hukuman pun datang tanpa ada yang bisa mengelak. Ketika kemalangan datang atas mereka sebagai bentuk hukuman Tuhan, Mika meminta Yehuda tidak meratap, agar tidak terdengar sampai ke Gad, kota Filistin musuh Israel, sehingga mereka menjadi tertawaan mereka. Dari ratapan Mika ini kita belajar betapa kuat dan dahsyatnya pengaruh dosa dalam hidup kita. Karena itu kita perlu memiliki hati yang peka untuk mencermati, menguji, serta menimbang segala pengaruh yang ada. Kita dipanggil untuk memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bijaksana dan dalam kuasa tuntunan Tuhan agar dosa, kesalahan, atau kebiasaan buruk tidak terus menjalar. Selain itu kita tidak boleh berdiam diri apabila ada dosa atau kejahatan atau ketidakadilan ada di sekitar kita. Kita perlu hati-hati terhadap tren-tren yang ada di dunia saat ini. Setiap hari kita disuguhi berita-berita yang mengerikan. Kalau kita melihat di berbagai media, baik itu media cetak maupun media elektronik, maka di sana kita akan tahu bagaimana tindakan dosa adalah hal yang biasa dilakukan. Masyarakat dunia ini semakin lama semakin menerima keberadaan dosa. Dan celakanya, kekristenan juga melakukan hal yang sama. Sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus, kita memang membenci perbuatan dosa. Tetapi jangan membenci orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa harus kasihani, seperti Kristus yang sudah mengasihani kita. Kristus yang mati disalib dan bangkit untuk dosa-dosa kita. Karena kematian dan kebangkitannya itulah kita dibenarkan dan dikuduskan. Karena itu jangan pernah kompromi terhadap dosa. Sebagai murid-murid Kristus, kita semua adalah pendoa syafaat. Kita semua harus menangis karena perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa seperti Nabi Mika yang meratap ketika ia melihat dosa yang dilakukan oleh bangsanya. Selain itu kita juga bisa mendoakan mereka, memberikan doa-doa syafaat kita kepada mereka. Karena itu marilah kita bersama-sama dengarkan suara Tuhan. Mari kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama menerima teguran Tuhan. Hal ini penting karena jika Tuhan sudah melakukan penghukuman, maka penghukuman itu dapat menjalar kemana-mana. Siapapun bisa terkena dampak hukuman itu.
Mari kita memohon ampunan Tuhan jika kita pernah abai, kita pernah lalai, kita pernah tidak waspada terhadap dosa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tetap waspada terhadap dosa, dan ajar kami untuk mengasihani orang-orang yang berbuat dosa seperti Engkau mengasihani kami. Pimpin seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.